jamaah dibangun di atasnya. Dahulu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahumullah ajma'in. Alhamdulillah Allah rahmat mereka semuanya. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa btala. Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha fin nar. Kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka. Iya. Nah, di sini ucapan Imam Al-Barbahari setelah menjelaskan wajibnya mengikuti al-jamaah dan fondasi al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tekankan, "Faman lam ya'khudh anhu." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para sahabat, faqad dhalla wa btada, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu ahliha fin nar. Dan kesesatan dan pelaku kesesatan itu atau ahli pengekor kesesatan itu di dalam neraka. Baik. Ini ucapan beliau mengisyaratkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Wajibnya seorang muslim mengikuti jalan para ulama salaf. Mengikuti jalan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, hukum yang beliau sebutkan, kata beliau, "Faman lam ya'khudh anhum." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wa btada. Dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Maka hal tersebut wajib sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Dan wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf itu sabit berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama. Bahwa wajib mengikuti jalan para ulama as-salaf. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawz al-'azim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ini yang disebut para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansari dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dikatakan pahala untuk mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Pertama Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian disebut wa a'adda Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan disiapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terutama yang kedua. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tiga. Yang keempat, dzalikal fawzul 'azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini disiapkan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. At-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka artinya siapa yang tidak mengikuti mereka, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia tidak diridhai oleh Allah, tidak disiapkan untuknya surga, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Iya. Itu keharusannya. Karena itu dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan di ayat yang lain. Dalam surah Nisa ayat 115 yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah nampak kepada yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Ancaman yang sangat berat. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya.
wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ayat yang sangat tegas sekali, menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah taala. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar. Siapa yang beriman dengan keimanan mereka, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "In amanu bimithli ma amantum bih, faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka beriman, mereka orang-orang kafir itu beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, ya, maka sungguhnya mereka itu hanyalah berada dalam syiqaq. Perhatikan di sini, bagaimana dijadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar. Dengan itu dia dikatakan mendapatkan petunjuk. Menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau menyebutkan pendalilan lain dari ayat-ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Agak panjang kalau kita bacakan semua. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Nah, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi dapatkan ujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Katakan sebaik-baik manusia. Dan kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, tidaklah disifatkan generasinya sebagai generasi yang paling baik secara mutlak. Semuanya ini menunjukkan mereka harus didahulukan dalam segala pintu kebaikan. Nah, dan mereka harus diikuti dalam segala pintu kebaikan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaina al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya." Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, andai kata kami duduk sampai kami salat isya bersama beliau. Fajalasna, maka kami pun duduk, kata Abu Musa. Faqaraja alaina, kemudian keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Faqulna, atau faqal, maka beliau berkata, "Ma ziltum hauna?" Kalian masih di sini? Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kalian masih di sini?" Faqulna, kata Abu Musa, kami berkata, "Ya Rasulullah, shallaina ma'aka al-maghrib, thumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya." Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami salat bersamamu salat maghrib. Kemudian kami berkata, kami duduk sampai kami salat isya bersamamu." Maka beliau berkata, "Ahsantum wa asabtum." Kalian telah berbuat baik. Kalian telah berbuat baik dan telah benar. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama', dan beliau mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran ma yarfa' ra'sahu ila as-sama', dan beliau sangat banyak mengangkat kepalanya ke langit. Lalu beliau berkata, "An-nujumu amanatun lis-sama'." Sungguhnya bintang-bintang adalah amanah para penjaga langit. Fa'idha dhahabatin nujum atas sama'a ma tu'ad. Apabila bintangnya telah pergi, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Wa ana amanatun li ashabi, dan saya adalah amanah penjaga para sahabatku. Fa'idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila saya pergi, maka datanglah kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuknya. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa'idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan para sahabatku adalah amanah penjaga umatku. Apabila mereka para sahabatku pergi, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Lihat,
bagaimana pensifatan para sahabat sifatkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya sedemikian rupa. Menunjukkan bahawa mengikuti jejak mereka adalah perkara yang wajibun muhattamun lazim, perkara yang harus dan telah ditentukan. Nah, maka seluruh dalil ini menunjukkan bahawa mengikuti jalan para ulama as-salaf bukan bersifat alternatif, boleh pilih, boleh ikut, boleh tidak. Tapi hukumnya adalah wajib. Siapa yang tidak ikut di dalamnya, tidak mengikuti jejaknya para sahabat, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, faqad dhalla wa ibtada. Dia telah sesat dan dia telah berbuat bid'ah. Karena itu, Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, beliau menukil ijma' di kalangan para ulama bahawa para ulama sepakat tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Dan kita semua tahu siapa Ibnu Qudamah, ahli fikih yang terkenal itu, yang sangat mengerti ucapan-ucapan para ulama di berbagai negeri dan zaman-zaman yang telah lalu. Yang beliau menukil ijma' kesepakatan, sebab beliau tidak mengetahui di kalangan para ulama yang dianggap ada yang menyelisihi tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Para sahabat Rasulullah adalah manusia pilihan, dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, sebagaimana Rasulullah adalah manusia pilihan. Nah, maka tentunya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang telah disiapkan untuk menjadi hujjah terhadap kaum muslimin. Karena itu, mengikuti jejak para ulama as-salaf, jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah perkara yang wajib. Karena itu kata Imam Al-Barbahari di sini, "Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha fin-nar. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan gantung pelakunya tempatnya dalam neraka. Baik, sini kalimat siapa yang tidak mengambil dari mereka. Maksudnya tidak mengambil dari mereka, yaitu dia tidak mengambil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum hukum secara keseluruhan. Iya. Hukum secara keseluruhan. Tidak mengambil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Atau perkara yang disepakati oleh para ulama, dia tidak, para sahabat mereka tidak mengambilnya. Iya. Kenapa saya rinci seperti ini? Sebab kadang sebagian ikhwah memahami terlalu sempit. Nah, tentang mengikuti jejak para ulama as-salaf atau mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mungkin saya butuh memberikan penjelasan sedikit ya, supaya paham di sini apa makna kalimat Imam Al-Barbahari, siapa yang tidak mengambil dari mereka maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Yang datang dari sahabat itu ada 3. Yang datang dari sahabat. Nah, kadang datang sesuatu dari sahabat. Datang sesuatu dari sahabat dan mempunyai dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, apakah itu umum maupun khusus. Umum maupun khusus. Iya. Kemudian yang kedua, ada sesuatu datang dari sahabat dan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ada datang dari sahabat dan menyelisihi nas. Menyelisihi nas. Yang ketiga ini sifatnya bukan seluruh, tapi pada sebagian para sahabat. Yang kedua juga mirip seperti itu. Rinciannya sebagai berikut untuk lebih detailnya. Jadi yang pertama, ada yang datang dari sahabat. Datang dari sahabat, apakah itu ucapan atau perbuatan, dan mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat sepakat di atasnya, dalam masalah ada ijtihad di dalamnya atau tidak ada ijtihad, maka yang seperti ini kita wajib mengikuti. Ini yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari, "Man lam ya'khudh ankum faqad dhalla wa ibtada." Siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Nah, yang diinginkan adalah kesepakatan di kalangan para sahabat. Apa yang disepakati? Iya. Atau ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para sahabat telah
berpendapat, dari sebagian sahabat berpendapat seperti itu. Iya. Nah, maka yang seperti ini juga harusnya seorang muslim mengikutinya. Kemudian bentuk yang ketiga, datang dari para sahabat, ucapan maupun perbuatan ada dalilnya. Tapi para sahabat sendiri berselisih dalam masalah tersebut. Sebagian para sahabat berpendapat begini, dan sahabat yang lain berpendapat lainnya. Anggaplah misalnya seperti peristiwa Bani Qurairah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalliyanna al-asr ahad illa fi Bani Qurairah." Jangan sekali-sekali ada yang salat asar kecuali di Bani Qurairah. Ada yang ambil pemahaman secara lahiriahnya. Dikatakan bahwa kita harus salat di sana walaupun masuk waktu maghrib. Nanti masuk waktu maghrib mereka salat. Ada yang memahami nggak seperti itu, maksudnya Nabi supaya kita segera saja, misalkan di sana masih masuk waktu asar kita salat. Ya, kita tiba masih waktu asar dan kita salat. Ya, kalau sudah keluar kemampuan ternyata terlambat, sudah masuk waktu maghrib, ya kita salat asar. Makanya ada yang salat asar di tengah jalan. Nah, dan Nabi SAW tidak menyalahkan dari kedua para sahabat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, kalau para sahabat khilaf dalam satu masalah, maka kata beliau ittifaq para ulama. Sepakat para ulama tidak ada hujjah dalam perkataan sahabat di sini kalau mereka berselisih. Tidak ada hujjah dalam perkataan para sahabat kalau mereka berselisih. Jadi hujjah dipandang adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang datang dari sahabat itu kadang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara nas menunjukkannya. Dan ini ada beberapa perkara. Pertama, ada suatu perkara yang diucapkan oleh para sahabat, datangnya dari sahabat saja. Misalnya dari Ibnu Mas'ud saja misalnya. Tapi ucapan ini tidak ada tempat ijtihad di dalamnya. Maka yang seperti ini hukumnya seperti hukum ucapannya Nabi. Wajib diterima. Dari para sahabat, mempunyai hukum marfu'. Ya. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim. Dan sebenarnya di dalam Sahih Muslim itu riwayatnya secara marfu' dari Nabi. Cuma Ad-Darqutni dalam Tatabbu' wal-Ilzamat beliau menguatkan bahwa hadisnya marfu' terhadap Abdullah bin Mas'ud. Yaitu Ibnu Mas'ud berkata, akan didatangkan pada hari kiamat neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam mempunyai 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Ini hadis ucapan Ibnu Mas'ud. Cuman apakah ini ucapan beliau dari ijtihad? Tak mungkin beliau berijtihad dalam masalah yang berkaitan dengan masalah gaib. Tentunya beliau mengambil dari mana? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seorang sahabat memberikan nas hadis yang di belakang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang dalam riwayat Muslim. Dan di Kitab Salam Imam Muslim meriwayatkannya. Di mana Abu Hurairah berkata, siapa yang memukul wazabun dalam terjemahan kamu terlihat tokel gitu artinya. Ya, cuman orang-orang Arab juga menyebut wazab itu siksa. Jadi dari sisi bahasa perlu dirinci lagi. Saya nggak tahu persis apakah siksa juga masuk di dalamnya atau tidak. Nah, yang jelas kata Abu Hurairah, siapa yang memukul wazabun satu kali pukul mati, maka pahalanya dapat 100. Yang pukul 2 kali pukul mati dapat 90. Dipukul 3 kali pukul mati, maka dapat 80. Ini ucapan Abu Hurairah. Hukumnya hukum apa? Dari mana Abu Hurairah menetapkan pahalanya sekian? Kalau bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hukum datangnya dari sahabat. Kita cari nas dari Al-Quran dan hadis, tidak ada nas. Misal itu. Cuma dari sahabat, ucapannya tidak letaknya ijtihad di sini, maka hukumnya hukum marfu'. Sebab tidak mungkin para sahabat mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah gaib, ya masalah pahala ataupun dosa kalau orang menanggung lakukan perbuatan tersebut, ya, yang asalnya tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin itu para sahabat melakukannya. Baik, kemudian yang kedua, ada suatu perkara para sahabat sepakat. Tapi tidak ada nas. Dan para sahabat sepakat ya. Nah, ada suatu perkara dilakukan oleh para sahabat. Bagian para sahabat. Tidak ada nas. Dan tidak ada dari sahabat lain yang mengingkarinya.
Ini dikenal di kalangan para ulama ahli usul fikih dengan nama ijma' sukuti. Dan khilaf di kalangan para ulama. Ada terjadi perselisihan apakah ijma' sukuti itu hujjah atau tidak. Nah, jumhur ulama usul fikih mengatakan hujjah, dan saya sendiri yang saya ketahui dari pembahasan ulama di dalam hal ini bahwa ijma' sukuti bukan hujjah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, sesuatu tidak ada nas dan para sahabat sendiri berselisih. Ini tentunya tidak diterima di sini. Bukan hujjah ucapan sahabat ini. Bukan arti dia diterima tadi, bukan hujjah. Dia memakai hujjah kemudian menyesatkan yang berpendapat dengan pendapat lainnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang datang dari sahabat, kadang ada suatu perbuatan atau ucapan sahabat yang menyelisihi nas. Menyelisihi nas. Dan ini tentunya kita beri udzur kepada sahabat ini, mungkin belum sampai kepadanya dalil. Ya. Sebagaimana sebagian para sahabat dahulu ada yang membolehkan nikah mut'ah setelah Nabi meninggal. Nah, tapi setelah itu seluruh para sahabat, ya, seperti yang dinukil dari Ibn Abbas dan lain-lainnya, itu sudah meninggal dalam keadaan mereka sudah melihat haramnya nikah mut'ah tersebut setelah sampai kepada mereka nas. Maka kalau ucapannya berselisih dengan nas yang didahulukan tentunya adalah nas. Ya, dari uraian ini maka kita bisa memahami maksud dari perkataan Imam Al-Barbahari, "Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa batada." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, yang tidak mengambil dari sahabat secara keseluruhan, atau menyelisih kesepakatan para sahabat, menyelisih ijma'nya para sahabat, faqad dhalla wa batada, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu ahluha finnar, kesesatan itu dan pelaku kesesatan tempatnya di dalam neraka. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, kata beliau dalam poin yang keempat, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini tertulis radhiyallahu anhu. Kata Syekh Khalid di bawah, asalnya rahimahullah, dan diperbaiki karena yang dipakai oleh para ulama adalah membaca radhiyallahu anhu dan membaca rahimahullah itu pada selain para sahabat dari kalangan kaum muslimin. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "La udra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, wala fi huda tarakaha, wala fi huda tarakahu hasibahu dhalal. Faqad buyyinat al-umur wa thabatat al-hujjah wa uqata al-udhr." Kata beliau dan berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada udzur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Tidak ada udzur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Hasibaha huda, dia menyangka itu adalah petunjuk. Sesat dia lakukan, dia sangka itu petunjuk. Tidak ada udzur bagi itu. Wala fi huda tarakahu hasibahu dhalal. Tidak ada, dan tidak pula ada udzur bagi orang yang meninggalkan suatu petunjuk, dia sangka petunjuk itu sesat, makanya dia tinggalkan. Jadi juga tidak ada udzur baginya. Kenapa? Kata Umar, faqad buyyinatil umur, telah dijelaskan segala sesuatu. Wa thabatatil hujjah, dan telah sabit al-hujjah itu. Wa qata al-udhr, dan udzur telah terputus. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab oleh muhaddits kita, Syekh Khalid Rabdari, hafizahullah. Beliau menerangkan bahwa diriwayatkan ini, athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra, dan ada keterputusan dalam sanadnya. Dan beliau sebutkan juga diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam As-Sunnah dari Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa dzalika anna as-sunnah wal jamaah qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nas al-ittiba'. Hal tersebut karena as-sunnah dan al-jamaah telah mengisykan, telah menetapkan, mengokohkan seluruh perkara agama, dan telah nampak bagi manusia fa'ala an-nas al-ittiba', maka atas manusia adalah al-ittiba', mengikutinya. Nah, poin ini dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang Islam itu adalah sunnah. Kemudian beliau jelaskan tentang wajibnya luzumul jamaah. Maka beliau bawakan perkataan Umar bin Al-Khattab bahwa tidak ada udzur bagi seorang
yang melakukan suatu kesesatan, dianggap itu petunjuk. Dan tidak pula udzur bagi seorang yang meninggalkan suatu petunjuk, dianggap itu kesesatan. Tidak ada udzur baginya. Kenapa? Faqad buyyinat al-umur, telah dijelaskan segala sesuatu. Wa thabatat al-hujjah, dan hujjah telah tetap. Wa qata'a al-udzur, dan udzur telah terputus. Iya. Udzur telah terputus itu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Maka apabila telah diutus seorang rasul, maka artinya telah tegak hujjah bagi kaum tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa urshiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh." Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya saya memberikan inzar, peringatan kepada kalian dan siapa yang sampai kepadanya. Maka ini menunjukkan bahawa segala sesuatu telah dijelaskan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar." Kata beliau, demi yang jiwa berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak pula seorang Nasrani yang mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadap apa yang saya bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka tidak ada udzur lagi. Perkara agama telah jelas, telah terang. Maka atas manusia untuk mempelajari agamanya, untuk mempelajari agamanya. Nah, dan kalau tidak tahu, maka tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi, ya, beliau sebutkan ada perbedaan di antara orang yang hidup di tengah kaum muslimin melakukan suatu kesesatan. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Hidup di tengah kaum muslimin, mampu bertanya, mampu mempelajari. Dia melakukan kesesatan ini tidak ada udzur baginya. Beda dengan orang yang hidup di tengah orang kafir misalnya, atau hidup di satu tempat dia tidak mampu untuk mempelajari agama, maka ini mendapatkan udzur. Ini mendapatkan udzur. Nah, jadi untuk dirinci masalah ini tentang masalah ada udzur atau tidak. Tapi yang diinginkan di sini oleh Imam Al-Barbahari kejelasan perkara. Kata beliau setelahnya, "Wa dzalika anna sunnah wal jamaah." Hal tersebut karena as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah telah kita terangkan makna sunnah Islam itu sendiri, dan al-jamaah telah kita terangkan makna al-jamaah dengan dua maknanya. Ini qad ahkama amra ad-din kullihi, telah menetapkan seluruh perkara agama. Jadi perkara agama apa saja semuanya sudah ada hukumnya, telah ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan para sahabat telah menyampaikan seluruhnya. Ya. Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat telah menyampaikan seluruhnya kepada ummah. Karena itulah as-sunnah dan al-jamaah pada ahkama amr ad-din kulli. Telah mentahkim, mengihkam seluruh perkara agama. Wa tabayyana lin-nas, dan nampak bagi manusia, qala an-nas al-ittiba', maka kewajiban manusia hanya sekedar mengikuti. Agama kita telah jelas. Laqad taraktukum 'ala al-bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia binasa. Ya. Nah, wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat ini supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi ayat telah dirinci, telah ditafsir oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nampak jalan orang-orang yang salah. Karena itu tidak ada udzur bagi seseorang melakukan suatu kesesatan dianggap itu petunjuk, dan juga melakukan meninggalkan suatu petunjuk dianggap itu adalah suatu kesesatan. Kemudian kita beliau dalam poin berikutnya, wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Di kalimat rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, doa dari Imam Al-Barbahari rahimahullah kepada orang yang membaca kitabnya. Nah, menunjukkan nusuh beliau terhadap umat, rahmat beliau terhadap umat, senantiasa ini kebaikan terhadap umat.
Ini hendaknya menjadi sifat seorang muslim, apalagi seorang dai. Ya. Dia berbicara untuk kebaikan terhadap umat, bukan untuk membela dirinya dan bukan pula untuk membela kelompoknya dan lainnya, tetapi adalah kebaikan dan rahmat bagi umat. Lihat betapa indahnya. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. An-Nabi, sungguhnya agama, innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Sungguhnya agama itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim. Dan agama itu tidak diletakkan di atas akal-akal para lelaki dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih. Dan ilmunya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawa. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsumu. Fatamraqa min ad-din. Maka kamu keluar dari agama. Fatakhruja min al-Islam. Lantas kamu keluar dari Islam. Fainahu la hujjata laka. Sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sunnah itu kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabi, dan beliau menerangkannya, menjelaskannya kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, dan para sahabat itu adalah al-jamaah. Wa humus sawad al-a'zam, dan mereka adalah as-sawad al-a'zam, kelompok yang besar. As-sawad al-a'zam al-haqq wa ahluh, dan as-sawad al-a'zam itu kebenaran dan pengikutnya. Wa man khalaqa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun dari perkara agama, dia telah kafir. Baik.